Berbagai daerah di dunia memang memiliki keunikannya masing-masing yang tak dapat ditemui di daerah lainnya di dunia. Keunikan masing-masing itulah yang menjadi daya tarik dan keindahan dari setiap tempat yang dikunjungi tersebut. Tetapi selain keunikan yang indah dan menarik itu, ternyata terdapat beberapa daerah di dunia yang saking uniknya membuat orang-orang yang mendengar atau berkunjung ke sana geleng-geleng kepala. Semua daerah aneh tersebut kami rangkum dalam 5 desa teraneh yang ada di dunia. Cap d'Agde merupakan sebuah daerah di Prancis yang membebaskan semua penduduk dan pengunjungnya bertelanjang ria sebebas-bebasnya dimanapun di daerah tersebut. Berada di pesisir Mediteran Prancis, untuk memasukinya kita perlu memiliki kartu keanggotaan yang bisa dibeli di pintu masuk. Untuk memasuki kawasan resort ini, turis perlu membayar sekitar 13 hingga 18 euro per kendaraan, atau sekitar 200-an sampai 300-an ribu rupiah. Di dalam kawasan tersebut terdapat berbagai pusat perbelanjaan, klub, bar, restoran, taman bermain, lapangan olahraga, hingga pantai yang tentunya dapat dikunjungi dengan tanpa memakai busana. Bagi orang yang tak terbiasa, berjalan dan berkeliling di kawasan Cap d'Agde merupakan suatu hal yang mengagetkan dan membuat geleng-geleng kepala. Namun bagi sebagian lainnya, kawasan ini merupakan suatu daya tarik tersendiri dan kerap menjadi tujuan wisata turis-turis internasional. Selain menyajikan tata kota dan pemandangan alam yang indah, penampakan lain yang juga indah membuat lebih dari 50.000 turis tertarik untuk datang berkunjung setiap tahunnya. Ada yang berasal dari Prancis sendiri, Belgia, Jerman, Italia, hingga Kanada dan Amerika. Selain itu, kawasan ini juga kerap menjadi tujuan honeymoon pasangan yang baru saja menikah. Mereka beranggapan kalau kawasan ini merupakan tempat di mana mereka bisa mengekspresikan diri. Tetapi meski terdengar sangat bebas dan liar, kawasan ini juga memiliki beberapa aturan ketat yang tak boleh dilanggar hukum. Salah satunya adalah larangan untuk berhubungan badan di kawasan umum. Para pengunjung juga tidak boleh mengambil foto orang lain di daerah itu. Selain itu, kawasan ini juga termasuk sebagai kawasan eksklusif yang dijaga sangat ketat. Para petugas keamanan dan penjaga perbatasan sudah tersebar di seluruh penjuru kota untuk memastikan orang-orang tak melanggar aturan yang ada. Jika melanggar, para turis bisa ditendang keluar kota dan dikenakan denda hingga ratusan juta rupiah. Beragam penolakan dari berbagai pihak juga berdatangan. Hingga kini, kawasan Cap d'Agde pun dicap sebagai salah satu desa paling teraneh di dunia. Tapi bagaimana dengan desa selanjutnya ini, yang bentuk, penampakan, hingga manusia-manusianya mirip dengan desa di film Hobbit? Desa yang seluruh penduduknya merupakan kurcaci bertubuh mungil, mungkin kita pikir hanya terdapat di dalam cerita fiksi atau film fantasi saja. Nyatanya, desa tersebut ternyata benar-benar ada di dunia nyata. Tepatnya berada di provinsi Sichuan di barat daya Cina. Desa tersebut bernama Desa Yangtze. Meski tidak semua penduduknya bertubuh kerdil, namun sekitar 40% penduduk Yangtze merupakan manusia kerdil dengan tinggi rata-rata sekitar 90 cm saja. Pada 2018, desa ini tercatat memiliki 80 orang penduduk. 36 diantaranya merupakan manusia bertubuh kerdil, dengan yang terpendek tercatat memiliki tinggi 65 cm, dan yang tertinggi hanya 116 cm. Para ilmuwan pun hingga kini dibuat kebingungan. Bagaimana bisa sebagian besar penduduk desa memiliki tubuh kerdil? Segenap penelitian mulai dari pengujian tanah, biji-bijian, hingga pengecekan sumber air sekitar desa juga sudah dilakukan. Namun mereka tetap tak menemukan apapun. Para ilmuwan masih tak bisa mengungkap rahasia di balik fenomena ini. Tetua desa mengatakan kalau kejadian ini bermula pada tahun 1991. Kala itu sebuah penyakit misterius tiba-tiba menyerang desa, terkhususnya pada anak-anak usia 5 hingga 7 tahun kala itu. Wabah itu pun membuat banyak anak-anak desa tidak bertumbuh lagi dan bahkan mengalami kecacatan fisik, dan hingga dewasa pun tubuh mereka segitu-gitu aja karena mereka nggak bertumbuh lagi. Asal-usul wabah itu, terdapat beberapa versi yang mencoba menjelaskannya. Versi pertama dan yang paling populer adalah Desa Yangtze menerima karma dari seekor kura-kura hitam. Menurut cerita, warga kala itu menemukan seekor kura-kura hitam berkaki aneh. Mereka pun diambang dilema antara membiarkan kura-kura itu pergi atau menyembelih dan memasaknya. Namun menuruti keinginan mayoritas warga, kura-kura itu pun akhirnya disembelih dan dikonsumsi warga desa. Mereka percaya sejak itu, Desa Yangtze dikutuk oleh kura-kura itu hingga kemudian mayoritas warganya memiliki tubuh yang kerdil. Versi kedua mengatakan kalau kemalangan ini merupakan akibat dari kemurkaan nenek moyang. Nenek moyang yang tak mendapat pemakaman yang layak mengutuk dan membuat Desa Yangtze tidak memiliki feng shui yang baik.
Terdapat juga teori yang mengatakan kalau hal ini terjadi karena tanah Yangtze tercemar oleh merkuri. Namun hal ini masih belum dapat dikaitkan dengan fenomena kerdil mayoritas warga desa. Namun kini penduduk desa Yangtze pun semakin berkurang. Banyak yang pergi meninggalkan desa dan banyak anak yang sudah terlahir dengan ukuran normal. Namun hingga kini keberadaan desa yang memiliki manusia-manusia kerdil di dalamnya ini dianggap sebagai salah satu desa terunik dan teraneh yang ada di dunia. Desa Nagoro adalah desa yang unik di Jepang yang penduduknya mayoritas adalah boneka. Berdasarkan sensus yang dilakukan pada 2019 lalu, desa Nagoro hanya dihuni oleh 27 orang penduduk saja. Namun hingga kini boneka di desa Nagoro sudah mencapai 350 boneka dan sepertinya akan terus bertambah lagi. Boneka-boneka itu tersebar di seluruh penjuru desa, membuat desa yang berpenduduk 27 orang tersebut terasa sangat ramai dan juga hidup. Ada yang sedang memancing, ada yang sedang menunggu di halte bus, ada para pekerja konstruksi, dan ada juga para murid yang sedang belajar di kelas. Semua tersebar di seluruh tempat di mana dulu orang-orang biasa beraktivitas di desa Nagoro. Hal ini bermula pada tahun 2002 ketika Tsukimi Ayano kembali ke desa asalnya setelah sekian lama menetap di Osaka. Memasuki desa Nagoro, semua sudah tampak berbeda dengan waktu ia meninggalkannya. Desa tempat ia dibesarkan yang dahulu tampak ramai, kini sudah ditinggalkan sebagian besar penduduknya. Dari 300 penduduk yang dahulu meramaikan Nagoro, kini tersisa 30 orang saja yang masih tinggal di sana. Tsukimi pun menjadi sedih melihat hal itu. Semua kenangan masa kecilnya yang indah kini terasa sirna melihat kondisi desa yang sudah hampir mati. Tsukimi sendiri merupakan seorang pengrajin boneka, dan dengan kemampuannya, ia mulai membuat boneka agar desa tak tampak sepi lagi. Dimulai dari boneka yang terlihat seperti ayahnya, hingga kemudian tak terasa, kini seluruh desa sudah dipenuhi oleh boneka-boneka berjumlah 350-an boneka. Semua ia letakkan di mana orang-orang dahulu bisa beraktivitas di desa Nagoro. Dari kejauhan pun, desa ini tampak sangat hidup dengan para penduduknya yang beraktivitas. Ada pedagang, ada nelayan, ada tukang sampah, ada juga supir dan ada juga guru sekolah. Walau jika dilihat dari dekat, semua itu hanyalah boneka mati semata. Kondisi ini pun menarik perhatian banyak wisatawan luar Jepang untuk mengunjunginya. Dan sampai sekarang, desa ini mendapat predikat dari warga internet sebagai salah satu desa terunik di dunia. Tapi bagaimana dengan desa selanjutnya ini, yang penduduknya semua berisi wanita cantik? Sebuah desa umumnya dihuni oleh beragam jenis manusia, mulai dari anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, sampai ke nenek-nenek dan kakek-kakek. Namun hal ini tak berlaku bagi sebuah desa di Brasil yang dikenal dengan nama Noiva do Cordeiro. Noiva do Cordeiro merupakan sebuah desa yang mayoritas penduduknya merupakan wanita. Desa yang terletak 300 mil di utara Rio de Janeiro ini dihuni oleh 600 wanita cantik dari berbagai usia, yang kebanyakan berusia 20-30-an. Meski begitu, sebagian penduduknya ternyata sudah berkeluarga dan bahkan memiliki anak. Namun uniknya, suami dan anak laki-laki mereka yang berusia di atas 18 tahun diwajibkan bekerja di luar desa dan hanya diizinkan untuk kembali pada akhir pekan saja. Di desa tersebut, perempuan bertanggung jawab atas semua aspek kehidupan di desa tersebut, mulai dari pertanian, pembangunan desa, hingga keagamaan, semua diatur oleh perempuan. Sehari-harinya, para perempuan Noiva do Cordeiro pergi ke ladang atau sawah untuk berkebun dan bertani, demi kelangsungan hidup seluruh desa. Dan di desa ini juga tidak ada kepemilikan pribadi. Semuanya adalah milik bersama. Dan seluruh hasil panen dibagi demi kelangsungan hidup warga. Tapi buat kalian, para wanita yang menonton video ini, jangan sedih. Karena selanjutnya ada desa yang seluruh penduduknya berisi pria kekar. Melihat pria berbadan kekar di gym sepertinya sudah biasa ya. Namun bagaimana jadinya jika saat kita memasuki sebuah desa, seluruh prianya adalah laki-laki berbadan kekar semua? Agak ngeri ya sepertinya. Hal inilah yang terjadi di Asola Fatehpurberi, sebuah desa yang berada di India. Di desa Asola, mayoritas laki-lakinya memiliki badan yang bugar dan kekar, yang mereka latih secara bersama-sama. Budaya membesarkan otot ini pun sudah berlangsung selama belasan tahun di sana. Sejak masih kecil pun, para lelaki sudah terbiasa untuk mengangkat beban dan juga bergulat. Mereka akan melakukan latihan bersama di sebuah tempat yang disebut Akada atau arena gulat.
Di tempat itu mereka saling berbagi ilmu dan trik tentang cara meningkatkan massa otot secara alami. Untuk melatih fisik, mereka kerap menggunakan alat-alat seadanya di sekitar mereka. Salah satunya dengan mengangkat sepeda motor, bergulat di lumpur, dan juga latihan menyeimbangkan batu bata. Tak hanya latihan yang keras, pola hidup dan pola makan sehat juga mereka jalani demi mencapai pertumbuhan otot yang diinginkan. Karena itu tak heran desa ini dijuluki sebagai desa terkuat di India. Para pencari bakat pun kerap berkunjung ke desa untuk mencari bibit-bibit unggul yang akan menjadi bagian dari tim Olimpiade India. Misalnya dalam bidang tinju, gulat, maupun angkat besi. Dan mayoritas pria di sana bekerja di bidang yang membutuhkan fisik kuat, mulai dari pegulat profesional hingga penjaga keamanan. Bahkan diperkirakan ada sekitar 300 pemuda yang bekerja sebagai penjaga klub malam di berbagai klub di India. Unik banget ya.